إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah dengan harapan yang sangat besar, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika seorang hamba melakukan berbagai macam dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah, maka kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan itu akan mengundang berbagai macam musibah demi musibah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 79, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebajikan yang kamu peroleh itu datang dari Allah, dan apa saja musibah yang kamu dapatkan itu disebabkan karena ulah tangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Asy-Syura di ayat ke-30 Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu semua itu disebabkan karena semua dosa-dosa yang kamu lakukan, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian daripada dosa-dosa kalian karena musibah yang menimpa kalian. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara musibah yang menimpa kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, wa min uqubatil ma'siyati hirmatur rizq, di antara dampak daripada kemaksiatan seorang hamba itu adalah diterhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terhalangnya rezeki itu adalah musibah, salah satu musibah yang menimpa kita. Oleh karenanya musibah berupa terhalangnya rezeki tiada lain dan tiada bukan kecuali disebabkan karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya Allah akan menghalangi rezeki seorang hamba disebabkan karena kemaksiatan dia kepada Allah. Semakin banyak dia melakukan dosa, maka semakin sulit dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, rezeki bukan hanya dalam masalah harta kekayaan saja, tapi rezeki itu banyak macamnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala di dalam kitabnya Al-Jami' lil Mu'allifat. Beliau menyebutkan bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa berupa harta kekayaan, rezeki bisa berupa ilmu, rezeki bisa berupa anak keturunan kita, rezeki bisa dimudahkan segala urusan kita.
rezeki bisa dipanjangkan umur, rezeki bisa diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang paling besar rezeki dari Allah tabaraka taala adalah ketika dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Jika Allah mencintai seorang hamba, ista'malah, maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Bukti kasih dan sayangnya Allah, bukti cintanya Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Wakila ma yasta'milu ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah mempekerjakan seorang hamba ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memudahkan seorang hamba itu untuk melakukan ketaatan kepadanya, untuk melakukan amalan soleh kepada Allah sampai kematian menjemputnya. Inilah salah satu bukti Allah memberikan kecintaan kepada seorang hamba adalah dimudahkan untuk beramal soleh, dan ini adalah rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan ketahuilah ketika seorang hamba dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya, maka belum tentu dia juga mendapatkan satu keistimewaan, satu kemuliaan, satu keagungan dari Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Sebaliknya, ketika seorang itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan satu musibah yang sangat-sangat besar. Di mata kita, dalam pandangan manusia, musibah yang besar itu ketika kita sakit, ketika kita disempitkan berupa harta kekayaan, ketika dipersulit segala urusan kita, ketika kita mendapatkan kecelakaan di jalanan. Menurut manusia itu adalah musibah yang besar, tapi di mata Allah bukan itulah musibah yang besar. Al-Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagaimana disempurkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa satu musibah yang terbesar yang menimpa seorang muslim itu adalah ketika dicabut kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim salat, dicabut kelezatan dalam salatnya, ini adalah musibah yang terbesar dari Allah. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, dicabut kelezatan, dicabut keimanannya, ini adalah musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, maka untuk menutupi itu semua adalah hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, Allah akan melapangkan rezeki berupa dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Di dalam surah At-Talaq, di penghujung ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, di antara ketakwaan seorang muslim itu adalah luzumul istighfar, yaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah. Secara makna adalah siapa yang banyak beristighfar, melazimi istighfar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap urusan-urusan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan untuk beramal saleh, dan kita pun yang kita minta kepada Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika mengambil intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, bahwasanya sebab seseorang dicabut kelezatan, sebab
seseorang dipersulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu adalah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan. Dan dosa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa yang ada, kata Imam Ghazali, adalah dzunubu al-qalbiyah, yaitu dosa yang ada di dalam hati kita. Dosa yang ada dalam hati inilah yang bisa menghambat rezeki kita, yang bisa mempersulit segala urusan kita. Dari semua dosa-dosa hati, maka pokok daripada semua dosa hati itu ada 3, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, begitu juga dalam kitabnya Al-Fawaid, yaitu yang pertama adalah dosa sombong, maka hilangkan kesombongan dari dalam qalbu kita. Yang kedua dosa hasad, hilangkan dosa hasad, hilangkan dosa iri dengki kepada sesama muslim. Kemudian yang terakhir adalah dosa at-tama', dosa tamak, rakus terhadap urusan dunia. Jika 3 ini ada dalam hati seorang muslim, maka ini akan menghambat segala urusan dia, segala urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma shattil syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah, Allahumma ansuril muslimina fi Filastin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli zamani wa makan, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma thabbit imanan, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baladan amina warzuq lahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata umurina Indonesia, Allahumma aslih wulata umurina Indonesia, Allahumma aslih wulata umurina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.